Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gevira Zaira Sofa dengan NPM 2215 061 127 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas dari percobaan 2 ada praktikum sistem basis data dengan judul CDM dan PDM. Sebelum masuk ke CDM dan PDM yang sudah saya buat, saya akan memberitahu bahwa saya menggunakan jurnal berjudul Aplikasi Basis Data Rawat Inap Puskesmas Primbon, di mana aplikasi ini sebelumnya, pada minggu sebelumnya telah saya buatkan IRD-nya. Ini IRD-nya yang telah saya buat. Nah, selanjutnya di sini ada CDM yang telah saya buat. Di sini pada CDM yang telah saya buat, dapat dilihat terdapat 7 entitas. Yang pertama ini ada entitas pasien, ada entitas dokter, ada entitas pendaftaran, ada entitas pemeriksaan, ada entitas obat, ada entitas administrasi, dan entitas ruang. Oh ya, sebelum lanjut, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih CDM itu. Jadi, CDM atau Conceptual Data Model merupakan model data yang dibuat dari beberapa entitas dan hubungan-hubungannya dari entitas-entitas tersebut. Jadi, CDM dari ERD itu tuh hubungannya tuh adalah fungsi utama untuk memodelkan struktur logis dari basis data. Nah, kan di sini ada pasien, ada entitas pasien. Jadi, entitas pasien ini di dalamnya terdapat beberapa atribut. Ada ID pasien, ada nama, alamat, dan tanggal lahir. Di sini selanjutnya ada entitas pendaftaran, di mana terdapat atribut-atributnya, itu ada ID pendaftaran dan tanggal pendaftaran. Ada pemeriksaan, atributnya yaitu ID pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Selanjutnya pada entitas dokter terdapat atribut ID dokter dan nama. Selanjutnya pada entitas obat terdapat uh, atribut variabel dan jenis obat. Pada entitas ruang rawat terdapat atribut ID ruangan, jenis ruangan, dan tarif ruangan. Selanjutnya pada entitas administrasi ada atribut ID administrasi, tanggal check out, dan total biaya. Sebelum melanjutkan ke PDM-nya, saya akan sedikit menjelaskan tentang CDM ini. Jadi, di sini pasien dapat melakukan pendaftaran, kemudian setelah telah melakukan pendaftaran, pasien dapat menuju ke ruang pemeriksaan. Nah, pasien tersebut akan diperiksa oleh dokter, kemudian pasien akan mendapatkan obat. Setelah itu pasien dapat memilih ruang rawat. Jadi pasien itu dapat memilih ruangan rawat mulai dari jenisnya, kayak ada yang mahal tergantung tarifnya, kayak gitu. Terus setelah pasien dirawat, pasien dapat melakukan check out. Dan sebelum check out itu harus membayar total keseluruhannya. Kemudian, nah, ini adalah PDM. Apa sih PDM itu? Jadi, PDM adalah Physical Data Model, di mana uh, model yang digunakan itu adalah sejumlah tabel dan hubungannya antar data-data. Nah, ini sebuah tabel dan hubungannya antar data-data tersebut, di mana di setiap tabel itu terdapat kolom memiliki nama, serta PDM itu adalah bentuk fisik dari perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS, sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama asli tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. Nah, kan ini PDM-nya udah jadi ya, langsung aja ke database, kemudian generate database, dan ini udah option,
option sudah di checklist semua ya, semua jangan lupa. Oh, mungkin sorry, kenapa nih semua udah tadi langsung oke aja. Ini yes, karena saya sudah membuatkan sebelumnya jadi tadi langsung yes aja. Nah, kalau kalau sudah muncul begini tuh artinya physical data modelnya kan sudah jadi nih, jadi sudah ada skripnya. Nah, ini adalah skrip. Nah, jadi ini adalah skrip yang dihasilkan dari PDM tersebut. Ini ada aplikasi basis data learning. Nah, jadi di script ini ada yang nih di sini ada DBMS name sama dengan MySQL 5.0. Jadi ini tuh MySQL yang telah dibuat tadi yang terus ada created on tanggal hari ini dan jam saat ini. Kemudian ada tabel-tabel dari entitas-entitas yang telah dibuat tadi. Ada administrasi, ada dokter, ada obat, pasien, pemeriksaan, pendaftaran, dan ruang rawat. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel pertama yaitu administrasi. Di mana tabel administrasi ini atribut-atributnya sesuai yang telah diinputkan tadi kan. Ada ID ruangan, ID administrasi, ada tanggal check out, dan ada total biaya. Selanjutnya pada tabel kedua nih, ada eh dokter, di mana isinya ada ID dokter, ada nama, dan primary key-nya adalah ID dokter, di mana ini telah sesuai dengan yang diinputkan tadi, sesuai dengan PDM atau CDM-nya tadi. Selanjutnya ada tabel obat. Nah, ini pun entitasnya ada ID obat, ID pemeriksaan, jenis obat. Ada tabel pasien yang atributnya ada ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir. Ada tabel pemeriksaan di mana atributnya ada ID pemeriksaan, ID dokter, ID pendaftaran, tanggal pemeriksaan, ada hasil pemeriksaan, dan ada primary key-nya adalah ID pemeriksaan. Selanjutnya nih ada pendaftaran, di mana pendaftaran ini ada ID pendaftaran, ID pasien, tanggal pendaftaran, dan perbandingannya. Selanjutnya pada ruang rawat ini ada atributnya ID ruangan, ID pemeriksaan, jenis ruangan, tarif ruangan. Nah, itu saja hasil dari skrip yang telah dihasilkan dari PDM yang telah dibuat tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya, saya akhiri.